bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya, seluas-luasnya. Betul sekali ya Kak ya. Dan kita patut bersyukur pada Bapak Ibu guru Kak yang sudah mengajari kita menulis, membaca Kak. Dan ungkapan syukur kita akan kita nyatakan dalam ibadah minggu kita pagi ini Kak. Pasti, adik-adik pasti udah siap loh untuk ibadah hari ini. Pasti sudah siap dengan semangat karena kita akan memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, bersuka cita bersama-sama. Ayo Kak ya, kita mulai ibadah kita dengan satu pujian, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak lakukan ibadah, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi adik-adik ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak lakukan ibadah, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk memuji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih-Mu sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur juga Bapa, hari ini Kau beri kesempatan untuk kami datang menghadap Engkau mengikuti ibadah online. Kiranya Kau hadir dalam ibadah kami pada hari ini, Kau arahkan hati kami kepadamu sehingga ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan lanjutkan pujian kita. Pujian kita kali ini tentang buah anggur. Buah anggur yang dalam satu tangkai berbuah banyak. Begitulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kakak, yuk kita nyanyikan lagu tentang buah anggur Kak. Nah, lagu tentang buah anggur dengan judul Yesus pokok dan kitalah caranya. bercerita mengenai pokok anggur yang benar. Mari adik-adik, kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Kita akan menaikkan
firman Tuhan ada di hatiku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Eko pada hari ini di ibadah minggu. Nah, hari ini Kak Eko akan membawakan cerita buat adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kak Eko percaya semua adik-adik dalam kondisi yang sukacita karena tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan di awal ibadah. Nah adik-adik, tadi kalau adik-adik masih ingat kita menyanyikan satu lagu, Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Nah adik-adik, hari ini kenapa kita menyanyikan lagu itu? Karena hari ini Kak Eko akan bercerita tentang Yesus pokok anggur yang benar. Nah adik-adik penasaran kan? Kenapa Yesus dibilang pokok? Kenapa kita dibilang carangnya? Kenapa ada kata-kata tinggallah di dalamnya? Nah adik-adik nanti akan mendengarkan cerita tentang Yesus pokok anggur yang benar. Tapi sekarang Kak Eko mau mengajak adik-adik untuk lipat tangan, kita berdoa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengawali ibadah kami bersama-sama dengan pujian-pujian tadi. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan untuk hadir dalam diri kami, dalam hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan Kak Eko dan juga adik-adik untuk bisa menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu, amin. Adik-adik, sebelumnya Kak Eko mau nanya sama adik-adik. Adik-adik pernah kan? Pasti pernah merasakan yang namanya buah anggur. Pasti pernah, Kak Eko juga pernah merasakan buah anggur. Nah, buah anggur itu tuh ada 3 macam adik-adik ya, setahu Kak Eko ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah marun, ada yang warna hitam. Nah, yang favoritnya adik-adik yang mana? Kalau Kak Eko sih senang semua, karena memang buah anggur itu enak adik-adik. Dan buah anggur itu unik. Uniknya kenapa? Karena beda sama buah yang lain. Kalau buah yang lain dia tumbuh berbuah itu satu-satu, tapi buah anggur itu dia berbuah banyak. Jadi kelihatannya cantik ya adik-adik ya, dan enak. Nah hari ini Kak Eko membawa satu buah gambar. Nah ini gambar pohon anggur. Ya adik-adik kalau lihat gambar pohon anggur di sini. Pohon anggur ini boleh dibilang menggambarkan perumpamaan Tuhan Yesus dan juga kita, Kak Eko dan adik-adik. Nah kalau adik-adik lihat pohon ini, dia ada batangnya, dia ada rantingnya, terus ada daunnya dan juga ada buahnya. Kenapa dibilang pohon anggur ini perumpamaan tentang Tuhan Yesus dan kita? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca dari Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayo adik-adik buka Alkitabnya dan kita akan sama-sama membaca ayat 1 dan ayat 2 dulu. Ya. Yuk sama-sama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya,
supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, adik-adik, kalau kita lihat pohon ini, ya, pohon ini dia tidak bisa hidup dan menghasilkan buah kalau tidak ada batangnya atau pokoknya. Dan inilah Tuhan Yesus. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting-rantingnya. Nah, kalau rantingnya itu baik, dia bisa tumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan buah. Tapi kalau rantingnya itu tidak baik, dia tidak menghasilkan buah dan akan dipotong. Nah, adik-adik, kita ini ranting yang baik atau ranting yang tidak baik? Bagaimana caranya agar ranting itu bisa baik dan berbuah? Nah, kita baca ayatnya yang ketiga dan keempat. Ayo. Ayat 3 dan 4. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, jadi kalau kita mau menjadi ranting yang baik, kita harus melekat pada batang atau pokoknya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak, dan itulah yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita. Seperti tadi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, berarti kamu tidak akan berbuah. Nah, kamu bisa berbuah kalau tinggal di dalam aku. Apa sih adik-adik yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita? Yuk kita baca lagi ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Jadi dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat terakhir, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, ini yang penting adik-adik. Adik-adik ataupun Kak Eko bisa minta apa saja kepada Tuhan, tetapi dengan syarat kita tinggal di dalam Tuhan. Apa sih tinggal di dalam Tuhan itu? Adik-adik ada yang masih ingat nggak? Ada yang tahu nggak? Tinggal di dalam Tuhan itu adalah kita harus setia terhadap firman Tuhan. Setia itu apa aja adik-adik? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ibadah, sekolah minggu walaupun adik-adik masih beribadah di rumah. Bukan saja kita rajin baca Alkitab adik-adik, tetapi kita juga harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Nah adik-adik, kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, setia kepada firman Tuhan dan taat kepada Tuhan, kepada orang tua ataupun kepada guru, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik kepada kita anak-anaknya. Dan adik-adik boleh percaya,
Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan anak-anaknya sendirian. Tuhan pasti akan memberkati anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini ada satu lagu nih adik-adik. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Nah, adik-adik nanti bisa menyanyikan lagu itu di akhir ibadah, tapi di sini dikatakan bahwa kalau kita tinggal dalam Yesus, menjadi murid-muridnya, belajar firman Tuhan dan taat kepadanya, ya, kita bisa menghasilkan buah-buah yang Tuhan kehendaki. Oke? Nah, adik-adik, bagaimana? Adik-adik siap untuk berbuah? Ayo, kita lakukan kehendak Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang Yesus, pokok anggur yang benar. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tadi Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah kami anak-anak-Mu akan tetap tinggal di dalam Engkau, menjadi murid-murid-Mu, belajar tentang firman-Mu, taat kepadamu sehingga kami bisa berbuah lagi dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu, amin. Adik-adik, ayat hafalan kita di hari ini terambil dari Kolose 2 pada ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Kolose 2 pada ayatnya yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya pagi ini kita bersama-sama mengumpulkan persembahan KFD. Nah, selama kita masih beribadah secara online, persembahan boleh ada yang dikumpulkan dalam amplop atau nitip ke papa mama untuk ditransfer ke rekening gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan bersama-sama menaikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Semua dengan sikap doa yang baik, kita sama-sama berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dari hari lepas hari, melalui mama papa kami, melalui keluarga kami, melalui orang-orang sekitar kami ya Bapa.
Bapa yang baik, terimalah persembahan kami ini sehingga dapat berguna bagi semua pelayanan dalam gereja, bahkan dapat memperluas kerajaan-Mu. Bapa yang baik, ajar kami juga untuk dapat memberikan persembahan dengan sukacita dan kerelaan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan bahwa kita harus terus hidup tinggal dalam Tuhan Yesus, sehingga kita dapat berbuah, hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa bermanfaat buat orang lain. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan menaikkan pujian Tinggallah dalam Yesus. Kadef. Adik-adik, saatnya kita doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada kami hingga hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pelita dan terang bagi jalan kami Tuhan, sehingga adik-adik dapat melakukannya di kehidupannya sehari-hari Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat adik-adik yang saat ini masih mengikuti pembelajaran secara online Tuhan. Engkau boleh memberikan mereka sukacita, semangat, dan kesehatan Tuhan, agar mereka dapat melakukan aktivitas mereka, pembelajaran mereka dengan baik Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat negara kami mohon Engkau memulihkannya Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi hikmat kepada para medis, kepada pemerintah kami Tuhan, untuk bisa menangani pandemi ini dengan baik Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sekarang sedang sakit, Engkau memulihkan mereka Tuhan. Untuk orang-orang yang kehilangan, orang-orang terkasihnya Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan dan penghiburan. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk adik-adik yang dalam seminggu ini bertambah usia 1 tahun Tuhan. Terima kasih buat usia yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah mereka terus bertumbuh dan beriman dan takut akan Engkau Tuhan, menjadi anak-anak yang menjadi terang di kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Bapa, inilah doa kami, terimalah doa kami yang kurang sempurna ini, dan sempurnakanlah di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa